Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayai saya sebagai pemberi materi atau narasumber ya dalam masa pengenalan lingkungan sekolah yaitu MPLS di SMK PGRI 11 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku, selamat atas bergabungnya kalian ya pada tahun ajaran ini ya, tahun 2021-2022, kalian menjadi siswa kelas 10 di SMK ya, baik di SMK PGRI 11 Jakarta. Baik, untuk materi hari ini ya, untuk pertemuan pagi ini mungkin saya diberi jadwal ya. Jadwalnya itu tentang belajar efektif ya. Terkait pembelajaran efektif ya, karena kita masih dalam era pandemi ini ya, mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti kegiatan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, saya akan men-share video materinya. Baik, ini adalah salah satu materi yang untuk kegiatan MPLS di SMK PGRI 11 ya. Ya, perkenalkan dulu ya, nama saya Adi Wibowo, ya, Adi Wibowo SPD ya. Saya bekerja di PGRI 11 ya sebagai guru ya dan juga sebagai koordinator kurikulum. Belajar efektif di masa pandemi COVID-19 ya. Ini cukup berbeda dengan kegiatan-kegiatan kita yang belajar efektif seperti tatap muka dan lain sebagainya. Ya. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Ya. Apa sih yang kita ini dulu ya? Apa sih yang dimaksud dengan belajar efektif? Nah, belajar efektif itu ya belajar yang menyenangkan, kemudian juga terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasil yang maksimal. Nah, dari keempat ini ya bisa dikatakan kita bisa belajar efektif ya, bisa belajar efektif. Nah, untuk mendapatkan belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasil yang maksimal ya. Kenapa? Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien ya? Tujuannya adalah yaitu untuk keberhasilan dan juga untuk kesempurnaan ya. Dari keberhasilan ini ya nanti dan juga kesempurnaan ya. Itu sumbernya adalah dari belajar efektif dan efisien ya. Bisa bisa dari belajar yang menyenangkan, kemudian jadwal yang baik ya. Semua kegiatan-kegiatan terjadwal, tidak memakan banyak waktu dan hasil juga bisa lebih maksimal. Ya. Mengapa harus belajar terjadwal dan menyenangkan ya? Coba. Ya, ada 3 ya. Ada 4 informasi yang mengapa belajar harus terjadwal dan menyenangkan ya. Satu ya, belajar yang efektif ada yang harus terjadwal dan menyenangkan ya. Dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Makanya kita ya, fisik kita harus sehat dan lain sebagainya ya. Dalam bekerja ya, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita ya, fisik kita harus baik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal ya. Kemudian yang ketiga, kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang diterima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita ya. Kemudian akibatnya apa? Kalau kita ya, akibatnya informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita gunakan lagi saat kita membutuhkannya ya. Jadi kita harus ini ya, ini efektif karena apa? Kalau terjadinya yang menyenangkan ya,
ini semua ya, eee, otak kita ya, gitu. Karena apa, kalau kita dijadwalkan misalnya untuk waktunya makan, waktunya tidur, waktunya istirahat, waktunya belajar, waktunya bekerja dan lain sebagainya, itu terjadwal. Nah itu, eee, akan ya menghasilkan ya, hasil yang maksimal. Apa, yang tadi ya, yang sebelumnya kan kita bisa lihat. Nah itu berhasil dan juga kesempurnaan ya. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam belajar efektif ya? Belajar efektif ya coba ya. Nah sekarang coba kita lihat ya. Coba, eee, kenali diri kalian. Kenali diri kalian itu termasuk yang mana? Visual ya, atau kinestetik atau, ya. Sekarang yang saya jelaskan adalah yang visual terlebih dahulu ya. Ini diri kalian ya, sebagai siswa ya, coba temukan belajarmu ya. Coba apakah kalian ini, apakah kamu suka mencoret-coret ketika berbicara di telepon? Kemudian apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu ya lebih suka melihat daripada mendengar? Nah, ini ciri-ciri ya gaya belajar visual ya. Nah, dari visual ini kalian bisa lihat, oh saya termasuk yang mana? Apakah saya termasuk ya belajar dengan gaya ya visual, yaitu lebih suka melihat daripada penjelasan misalkan. Oh, lebih suka misalkan, eee, ber eee, berbicara cepat dan sebagainya. Ternyata saya masuknya ke dalam visual. Nah, ada juga ya yang namanya auditorial ya. Apa saja sih ciri-cirinya ya? Nah, ciri-cirinya ya kalian lihat di situ, apakah kamu suka berbicara sendiri ya? Apakah kamu, menyukai ceramah atau seminar daripada baca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Nah, ini termasuk ciri-ciri gaya belajar auditorial, ya. Terakhir adalah kinestetik, yang tadi saya sebutkan, ya. Apa saja sih ciri-cirinya, ya? Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan, ya. Jadi ketika dia bergerak atau berjalan ya, dia berpikirnya lebih baik daripada diam dan sebagainya. Nah, apakah kamu banyak menggerakkan tubuh, anggota tubuh ketika bicara, ya? Misalnya nggak mau diem lah bahasanya gitu ya. Kemudian apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Nah, ini ciri-ciri daripada kinestetik ya. Nah, ada tambahan juga untuk tekniknya, teknik untuk belajar efektif. Di mana ya, kalau kita bisa lihat di sini ada mencatat bebas, yang kedua peta pikiran ya. Nah, peta pikiran itu maksudnya apa? Teknik memanfaatkan keseluruhan otak untuk membentuk kesan ya. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara ya, bentuk-bentuk dan suara dan juga ya. Nah, yang perlu kita perhatikan apa saja? Nah, untuk menambah informasi ya atau menambah, untuk belajar sehingga lebih efektif dan efisien. Apa? Yaitu mencari sumber belajar lainnya, yaitu ya internet, baca buku yang lain yang menunjang ya. Kalau, di sekolah kan bukunya buku pelajaran dan sebagainya. Nah, kalian bisa belajar atau baca buku-buku yang menunjang dalam pelajaran. Nah, majalah, koran, atau kalian bisa pergi juga ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu banyak buku ya, eee di luar daripada buku pelajaran. Kemudian, nah sekarang kita proses pembelajaran pada masa pandemi Covid ini ya. Selama masa pandemi ini ya, semua pembelajaran dilakukan secara online atau disebutnya dalam jaringan ya, bisa kita singkat dengan daring ya, ya. Mungkin kalian yang sebelumnya, sebelum di SMK, kalian, belajar juga secara daring ya. Mungkin, hampir seluruh, siswa ya belajar secara daring. Nah, untuk di SMK PGRI 11 ya, tahun lalu itu, ada 2 ya, ada 2 pembelajaran ya, kita lakukan, secara daring maupun juga secara luring ya.
yaitu ketika kalian belajar di eh, produktif atau orang biasanya bilang bengkel ya, di lab ya. Kemudian kalian misalnya belajar produktif tersebut, kalian itu bergiliran dalam arti ya jadwalnya dibagi misalkan yang tadinya 20 orang menjadi 5 orang ya. Itu belajar secara tatap muka atau luring. Nah, untuk pembelajaran lainnya ya yang tidak bisa mungkin karena terkait dengan jumlah ya bisa dilakukan dengan menggunakan media daring. Yaitu kita juga akan menjelaskan nantinya ya, saya akan jelaskan juga untuk pembelajaran menggunakan IT ya. Nah, setiap mata pelajaran nanti ya eh, siswa ya akan dibagikan mungkin link ya yang bisa diakses ya setiap pelajarannya ya dengan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pembelajaran. Misalkan nanti akan saya berikan contohnya juga ya. Akan saya berikan contohnya juga dalam uh, materi ini. Nah, tugas-tugas juga ya biasanya ya ini yang telah diselesaikan atau diserahkan ke guru pengajar juga bisa melalui cara online ya. Nanti bisa apakah bisa lewat WA atau bisa lewat Google ya, Google Classroom atau aplikasi lainnya ya. Ya, tergantung dari gurunya yang akan memberikan tugas kepada kalian. Pengaturan jadwal ya, belajar efektif pada masa pandemi ya. Contohnya misalkan seperti ini nanti ya. Nah, ini apa sih yang harus kalian sediakan dalam belajar ya? Yaitu jaringan internet ya, kenyamanan, suasana ya akan menunjang semangat belajar. Tidak mesti kalian selalu di kamar. Sejumlah area di rumah kalian juga bisa dijadikan tempat belajar yang nyaman. Misalkan di ruang tamu, ya, dan lain sebagainya. Mungkin nggak bisa aja kalau kalian di rumah ada taman, ya, kalian bisa saja untuk belajar, ya. Cari saja ya tempat-tempat yang menurut kalian nyaman untuk belajar, ya. Ya, selain butuh dukungan gawai, ya, kalian juga kegiatan belajar di rumah ini harus ditunjang dengan jaringan internet yang stabil dan kuota yang mencukupi ya. Sebab apa? Selain mengunduh ya atau mengirim berkas, tugas-tugas ya, guru dan murid juga kerap melakukan video conference seperti ini ya. Misalnya saya ini sedang video conference ya untuk kegiatan MBRS. Atau juga mungkin bisa saja dijadwalkan oleh guru ya kepada muridnya itu adalah dengan menggunakan WA ya atau video call kita sebut ya. Bisa saja bergantian. Video call bisa 5 orang ya, per 5 orang dan sebagainya secara bergantian. Nah, atur dan patuhi jadwal belajar. Jadwal belajar dari sekolah dan juga belajar mandiri ya. Jadwal ini ya ada dua kalian bisa bikin ya. Jadi ya, setelah belajar di sekolah karena apa? Belajar di sekolah itu waktunya sudah ditentukan juga terbatas. Nah, sehingga apa? Kalian lebih banyak di rumah ya. Sehingga kalian coba buat jadwal mandiri ya, jadwal mandiri sehingga apa? Belajar itu nanti akan lebih efektif ya. Oke, contoh misalkan belajar di sekolah. Ini jadwalnya ya, jadwal belajar di sekolah. Ini contoh secara secara simpel saja saya buatkan. Nanti misalkan akan ada jadwal yang akan diberikan kepada siswa ya untuk diikuti pada kegiatan-kegiatan di hari-hari berikutnya. Nah, ini contoh yang saya sampaikan tadi ya. Siswa harus mengikuti pembelajaran secara daring sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini saya ambil misalkan hari Senin ya. Hari Senin jam 7 ya. Berarti kalian sudah harus mempersiapkan diri minimal 30 menit sebelum kegiatan belajar ya. Berarti jam berapa? Jam setengah 7, jam 6.30. Nah, jam 6.30 ini kalian sudah harus siap ya atau sudah menyiapkan ya eh, gawai atau komputer atau lain sebagainya ya untuk pembelajaran di jam pertama ya. Misalkan saya ambil contoh jam 7 sampai dengan jam 8.30 itu mata pelajaran
pendidikan agama dan budi pekerti. Ya, nanti akan saya kenalkan kalian dengan guru-guru ya melalui foto. Nanti akan saya presentasikan juga ya. Oke, yang kedua ini eh, jam 8.30 sampai jam 10 ya. Itu bahasa Indonesia ya. Apakah nanti ya Bapak Ibu guru ya yang dalam proses kegiatan pembelajaran ini bisa saja mereka memberikan materi ya, bisa memberikan materi lewat aplikasi. Nah, yang kita gunakan nanti adalah Google ya Classroom ya. Google Classroom inilah yang nanti kita gunakan. Untuk itu ya kalian bisa perhatikan di sini ada jadwal. Nah, ini baru hari Senin ya. Karena eh, untuk pembelajaran normal di jadwal tatap muka seperti biasa itu dimulai dari jam 6.30 ya sampai jam 15.30 ya, atau kita bisa jam 14.30 atau jam setengah 3 ya. Itu secara normal. Nanti mungkin ya karena ini terbatas dengan kegiatan-kegiatan lainnya ya, mungkin pembelajaran kita hanya sampai jam 12.30 untuk ya secara. Tapi di luar dari kegiatan jam tersebut ya akan misalkan contoh ada guru yang memberikan tugas ya. Misalkan guru bahasa Indonesia memberikan tugas pada hari tersebut ya, di hari Senin, dengan memberikan tugas kepada kalian membuat atau misalkan tugasnya individu ya, agar kalian membuat makalah. Makalah itu kalian dikerjakan dalam waktu 1 hari. Nah, kemudian apa ya? Setelah di luar dari kegiatan belajar dari sekolah, nah kalian bikin juga jadwal ya belajar di rumah ya, atau disebutnya jadwal belajar mandiri ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Nah, jadwal belajar mandiri ini ya kita bisa ya, artinya apa? Artinya jadwal itu diatur sendiri sesuai kebutuhan ya. Apakah untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah ya, mengerjakan PR ya, bisa jadi mengulang pelajaran, kemudian menyempurnakan catatan ya, kemudian lain sebagainya ya silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan atau kegiatan kalian masing-masing. Ya, ada juga begitu juga ya. Cara belajar ini ya, yang mandiri, ini yang efektif, maka kalian harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip dengan jadwal di sekolah. Ya. Dengan menentukan jadwal ya tersebut, maka jadwal belajar kalian di luar jadwal sekolah akan lebih fokus dan kalian pun tidak ketinggalan pelajaran. Ya. Dan bisa tepat waktu untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Apa maksudnya? Nah, di sini misalkan ada tugas yang dari guru ya, kalian akan lebih fokus. Sehingga apa dari jadwal mandiri ini kalian sudah menentukan misalkan dari jam 1 atau jam 2 ya, setelah kalian selesai dari pembelajaran jadwal di sekolah, ditambahkan jadwal pribadi ya atau mandiri. Nah, sehingga apa? Kerjaan-kerjaan tugas-tugas ini ya kalian kerjakan dengan lebih fokus sehingga apa? Untuk menyelesaikan tugas dan hasilnya lebih maksimal ya. Nah, ini saya bilang yang tadi ya. Ada catatan penting ya untuk kalian selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan. Beri waktu yang cukup untuk tidur atau istirahat, makan, olahraga, menjalankan ibadah, dan kegiatan hiburan. Prioritaskan tugas-tugas, buat deadline ya, kemudian atur waktu mengulang langsung bahan pelajaran setelah pembelajaran. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar adalah lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Nah, apa yang saya sampaikan ini ya, inti semuanya ini sudah tadi saya jelaskan juga sebagian. Nah, ini juga ada tambahan ya. Rencana jadwal pembelajaran belajar efektif ya. Jadwalkan waktu 30 sampai 60 menit untuk setiap belajar mandiri ya. Kemudian pilih tempat yang nyaman, tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar, dan rencanakan deadline. Deadline-nya misalkan saya
untuk tugas ini hari ini, ya harus kelar misalkan di hari ini juga ya. Silakan tentukan jadwalnya. Kalau bisa jadwalkan waktunya ya sebanyak mungkin, yaitu pada pagi, pada siang, atau sore hari. Oke, kemudian jadwalkan juga untuk review bahan pembelajaran mingguan. Jadi ada itu yang namanya review mingguan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran efektif ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kemudahan dalam sekolah nantinya ya, belajar dan sebagainya ya. Mungkin dari saya cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.